Terima kasih Bapa, kami boleh merasakan kemenangan bersama-sama dengan Engkau karena campur tangan kepada pimpinan Bapa, sehingga pada sore hari ini kembali untuk mengizinkan kami untuk kami boleh berdiri di tempat ini Bapa. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu yang sebentar lagi akan menyampaikan isi hati-Mu. Pakai hamba-Mu, singkapkan setiap rahasia-rahasia. Biarlah isi hati Tuhan boleh diterjemahkan di dalam pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini. Bapa di surga, mari urapi setiap jemaat Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Biarlah Kau berikan mereka telinga seorang murid, mereka mendengarkan dengan baik firman yang akan diberitakan. Dan kami mohon padamu ya Bapa, biarlah firman ini Kau meteraikan dalam hati setiap kami, sehingga hidup kami semakin Engkau berkenan. Bapa di surga, kami sadar ketika firman-Mu diberitakan, ada kuasa-kuasa yang mencuri kebenaran firman-Mu, yang membuat kami ngantuk, yang membuat kami lelah. Kami patahkan itu, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu Engkau yang pegang kendali untuk pemberitaan acara ini, Engkau yang beracara. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami siap duduk diam untuk kami mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, dari hari ini kembali kita bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan di tempat ini. Apa yang saya bayangkan ternyata meleset. Mudah-mudahan nanti dalam perjalanannya tidak. Tadi pagi yang beribadah lumayan banyak, tapi sore hari ini masih banyak kursi-kursi yang kosong. Mungkin masih ada yang dalam perjalanan, tidak apa-apa. Tapi dari kita yang ada di sini, mari kita terus giatkan hati, kita kobarkan semangat kita untuk kita senantiasa setia di dalam pengiringan akan Tuhan, dengan tetap setia beribadah secara rutin kepada Tuhan.
Jangan sampai kita jauh dari kawanan domba sehingga kita tidak diterkam oleh iblis yang mengaum-ngaum bagaikan singa. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, sore hari ini kembali kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan sesuai dengan anjuran dari GBI Pusat di Pontianak. Kita masih pada tema besar kita, yaitu tentang kuasa doa, kekuatan doa, the power of doa. Kenapa? Karena visi ini ternyata luar biasa diberikan oleh Tuhan kepada gembala pembina kita. Doa bukan sesuatu hal yang bisa disepelekan, karena doa itu memiliki kekuatan yang maha dahsyat. Nah, tentu sore hari ini tidak semuanya kita bisa bahas, tapi kita akan membatasi diri dengan satu pertanyaan refleksi yang diambil dari penulis kitab Ibrani 10 ayat 19. Di sana dikatakan, oh nggak mau lagi. Oh, iya. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh lagi, kita akan dasarkan pemberitaan firman Tuhan ini dari firman-Nya Ibrani 10 ayat 19 dengan perikop ketekunan. Kita akan baca bersama-sama 2, 3. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus Kristus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Kalau di dalam yang pertama tadi, mari kita lihat. Di atas sana dikatakan, atas dasar apa kita penuh keberanian berdoa kepada Allah? Ini suatu pertanyaan refleksi. Tentu di sini ada dasarnya, ya. Lalu kembali kepada firman Tuhan yang menjadi fondasi dasar adalah pengorbanan Yesus. Oleh kuasa darah Yesus kita memiliki keberanian untuk kita bisa menghampiri Allah di dalam doa. Ingat, beberapa bulan yang lalu pernah saya sampaikan di sini bahwa ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, maka hubungan manusia dengan Allah putus. Lalu karena sifat Allah itu adalah kasih, maka Dia mengutus anaknya yang tunggal untuk mendamaikan kita, ya, mengutus Yesus Kristus yang adalah firman-Nya yang menjadi daging untuk menjadi pendamai setelah mengalami suatu peristiwa, yaitu kematian di kayu salib. Nah, sejak saat itu maka hubungan kita dengan Allah kembali dipulihkan. Dari orang yang berdosa kembali dipulihkan hubungan kita dengan Allah. Nah, lalu kembali kepada pertanyaan tadi, atas dasar apa kita berani atau memiliki keberanian untuk menghampiri Allah di dalam doa? Ya, ada beberapa hal yang menyebabkan kita memiliki keberanian untuk kita berdoa kepada Allah. Saya mencoba mencatat di situ ada 4 hal, dan nanti kita akan bersama-sama mempelajari satu persatu. Kita akan mengadakan riset untuk melihat dengan ayat-ayat firman Tuhan sehingga kita menjadi jemaat yang semakin mengenal karakter Allah, menjadi jemaat yang semakin dikobarkan untuk kita terus membangun hubungan kita dengan Tuhan melalui doa. Yang pertama, atas dasar janji
janji Allah. Ya, ini pertama. Allah senantiasa berjanji seperti dikisahkan, dilukiskan dengan indah di dalam Yeremia 29 ayat 12 sampai 14. Allah sendirilah yang mengajak umatnya untuk berdoa. Ya, Allah yang mengajak umatnya sekali lagi untuk berdoa, dan Dia berjanji untuk menjawab doa. Tuhan bersedia mendengarkan. Allah kita adalah Allah yang mau mendengar, ya, mendengarkan, ya, dan memberi dirinya ditemui dan mengabulkan permohonan umatnya. Tidak sekedar berjanji, tapi mendengarkan keluh kesah kita dan kemudian memenuhi janji itu, mengabulkan permohonan kita. Nah, ini Allah yang luar biasa, ya. Allah yang senantiasa setia memegang janji-janjinya. Maka untuk itu, mari setiap kali kita membaca firman Tuhan, di sana berisi janji-janji Tuhan, klaim itu, diklaim. Maka doa yang berkuasa adalah doa yang menyertakan firman Tuhan, yang mengklaim firman Tuhan. Seperti Tuhan Yesus juga memberikan contoh, ya, selalu mengutip firman Tuhan sebagai dasar, ya. Hai. Yang kedua, seperti dilukiskan di dalam 2 Raja-Raja 8 ayat yang ke-20 dan 26. Ini berkisah tentang Raja Salomo yang dalam doa-doanya selalu meminta kepada Allah untuk menepati janjinya, janji yang diucapkan kepada Daud, ayahnya. Dan sekali lagi, Tuhan menepati janjinya. Luar biasa, ya. Yang ketiga, seperti kasus Joshua, bukan Joshua Tobing, tapi Joshua yang di sana, ya. Oke. Pak Joshua Tobing lain kita, oke. Nah, waktu itu Joshua inilah yang memimpin bangsa Israel masuk ke tanah terjanji. Ingat firman beberapa yang lalu, tokoh-tokoh lain Tuhan tidak izinkan, hanya Joshua dan siapa? Iya, luar biasa. Ini, jadi kita mau lihat di situ kepada bangsa Israel dan Joshua, ini janji Tuhan. Tuhan menepati janjinya. Nanti kita akan lihat bersama-sama satu persatu. Mari kita lihat di dalam firman-Nya. Butet, kita lihat di dalam Yeremia 29, 12 sampai 14. Coba kita lihat ke sana satu persatu, ya. Apa kata firman Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat 12 dan 14? Nah, ketemu, ya. Firman Tuhan berkata seperti ini. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ini janji Tuhan. Dan Tuhan kita, Allah kita, tidak pernah ingkar janji. Tuhan, Engkau berfirman, ketika kami datang, Engkau akan menemui aku. Ketika aku berseru kepadamu, Engkau akan menjawab doaku. Nah, luar biasa. Jadi berikutnya di dalam Yeremia berapa tadi? Yeremia 29 ayatnya yang ke-13 dan 14. Nah, 13 dulu. Apabila kamu mencari aku, kalau kita mencari Tuhan, nah ini, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, ayat 14, menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat
mana kamu telah kucerai-beraikan. Demikian firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Ini berkisah tentang bangsa Israel yang tidak setia lalu dibuang, dicerai-beraikan. Tapi sekali lagi Tuhan berjanji akan mengembalikan, dan itu ditepati meskipun tidak seperti membalik telapak tangan, melalui proses yang panjang, dan proses itu semata-mata untuk kebaikan bangsa Israel. Kalau kita berdoa kepada Tuhan dan Tuhan tidak langsung memberikan jawaban, itu waktu yang terbaik ya yang Tuhan berikan. Kalau misalnya contoh saya berdoa minta mobil, lalu Tuhan berikan ketika itu juga mungkin kaget, kalau mungkin akan sombong ketika ketemu dengan Pak Joshua Tobing nggak menegur. Sombongan. Tuhan mengenal kita. Kadang-kadang permintaan kita tidak diberikan karena Allah itu lebih mengenal kita, ya, bukan karena tidak mau beri. Yang terbaik bagi kita itu yang diberikan. Baik. Berikutnya kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 20 dan 26. 1 Raja-Raja 8 ayat 20 dan 26. Raja-Raja 8 ayat 20 dan 26. Firman Tuhan seperti ini bunyinya. Jadi Tuhan telah menepati janji yang telah diucapkannya. Aku telah bangkit menggantikan Daud ayahku dan telah duduk di atas tahta kerajaan Israel seperti yang difirmankan Tuhan. Aku telah mendirikan rumah ini untuk nama Tuhan Allah Israel. Janji Tuhan kepada Daud bahwa keturunannya tidak akan putus, dan nanti Salomo itu yang akan melanjutkan kepemimpinan Daud. Ya, ini luar biasa. Jadi kalau Tuhan sudah berjanji pasti digenapi. Janji Tuhan selalu baik. Apakah Bapak Ibu pernah menemukan selama ini ketika membaca firman-Nya janji Tuhan itu ada yang jelek? Ada enggak? Tidak ada. Kenapa? Nanti bertentangan dengan sifat Tuhan. Sifat Tuhan adalah kasih. Ya, ini. Di dalam Yeremia 29 sudah jelas dikatakan ayat 11. Rancangan itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan janjinya lebih jauh lagi, Dia akan memberikan masa depan yang penuh pengharapan kepada kita, kepada orang-orang yang dipilih. Saya, Bapak Ibu semuanya ini adalah orang-orang yang dipilih. Bukan kita yang memilih dia, kita dipilih untuk menjadi umatnya, untuk menjadi miliknya. Ya, maka kita sudah hari ini belajar untuk lebih mengenal lagi, ya, tentang Alkitab. Yang terakhir di dalam Joshua 21 ayat 44-45. Joshua 21, 44 dan 45. Bagaimana bunyi firman Tuhan? Ya. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tuhan bersumpah memberikan keamanan dan ditepati. Ya, Tuhan tidak pernah ingkar janji, sekali lagi. Ya. Tidak seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Saya sering membaca, lalu ada kesaksian yang luar biasa dari seorang Perdana Menteri Israel. Dia bersaksi, bercerita tentang bagaimana bangsa Israel itu ingin dihancurkan oleh bangsa-bangsa yang ada. Tapi bangsa Israel sekarang masih bertahan. Bangsa-bangsa yang mencoba menghancurkan Israel dengan kekuatannya itu justru yang sudah tidak ada. Kita lihat bangsa mana? Persia, bangsa Mesir. Ya. Masih adakah mereka? Nggak ada kerajaan-kerajaan itu. Ya, jadi nggak ada. Karena bangsa Israel
biji mata Tuhan. Ya, oke. Kembali ke Jadi ketika Tuhan berjanji kepada kita dalam firman-Nya, maka kita dapat berdoa dengan iman atas janji-janjinya. Dengan kata lain, kita bisa mengklaim janji-janji Tuhan itu. Dan janji Tuhan itu bisa diraih hanya dengan iman. Ya, iman adalah suatu keyakinan seseorang akan sesuatu yang belum pernah terjadi dan dijanjikan oleh Tuhan. Iman. Ya. Ayo, mulai dari hari ini kita catat jika betul janji-janji Tuhan itu, lalu kita klaim sehingga janji-janji Tuhan itu akan digenapi di dalam hidup kita. Yang kedua, atas dasar apa? Atas dasar kesetiaan Allah. Allah kita itu adalah Allah yang setia. Maka kita juga setia. Kalau Allah setia, kita juga setia. Jangan kita mengingkari kesetiaan Tuhan, ya. Sifat atau karakter Allah itu adalah setia. Apa artinya? Ya. Artinya dia dengan setia atau setia dengan perkataannya, selalu menepati janji, ya, tidak mengobrol janji. Sehingga atas dasar kesetiaannya kita dapat berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tidak cukup sekali kita berdoa kepada Tuhan, tapi sepanjang hayat, sepanjang hidup kita, dimanapun dan kapanpun kita bisa senantiasa berdoa kepada Allah. Doa adalah nafas bagi orang beriman. Bayangkan kalau kita tidak bernafas, mati. Maka kita senantiasa harus selalu berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, ya, menyampaikan permohonan dan ucapan syukur. Nih, bisa dimanapun. Bahkan dalam keadaan pun ketika kita berjalan, ketika kita tidur, ketika kita bekerja, kita bisa berdoa, ya, kepada Tuhan. Inilah luar biasanya kedatangan Tuhan Yesus. Kalau dulu, wow, banyak aturan di dalam perjanjian lama. Tapi setelah kedatangan Tuhan Yesus tidak seperti itu. Yang kedua, dilukiskan juga di dalam Mazmur 143 ayat yang pertama. Bagaimana Daud, Raja Daud, itu juga menyampaikan permohonan atas dasar kesetiaan Allah. Ya, di sana dikatakan, ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Daud berdoa, berikanlah telinga kepada permohonanku, jawablah aku dalam kesetiaanku demi keadilanmu. Ini doa Daud, ya, doa yang menantang. Ya. Kenapa? Karena tahu Daud bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Maka sekali lagi doanya begitu indah. Dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku, jawablah aku dalam kesetiaanmu, dan semuanya demi keadilan Tuhan. Ini luar biasa. Ini yang ingat kayak bahasa apa ini macam dia? Doa aku punya telinga. Itu ada acaranya ya. Nah, doa macam ini. Oke. Luar biasa. Kalau Daud saja masih berdoa kepada Tuhan, ya kita wajib, siapa kita ini? Kita sudah lebih dari Daud, maka kita juga harus senantiasa connect dengan Tuhan. Yang ketiga, atas dasar kasihan Allah, belas kasihan, ya, ini belas kasihan Allah. Ya. Seperti juga nanti diceritakan di sini bagaimana waktu itu Daniel, ya, berdoa atas dasar belas kasih Allah, ya, bukan berdasarkan jasa-jasa atau kebaikan manusia. Ini menunjukkan karakter Tuhan, sifat Tuhan yang maha mengasihi,
dan penyayang. Tuhan itu Maha Pengasih dan penyayang. Termasuk juga buktinya adalah memberikan yang terbaik untuk kita, lalu Tuhan itu memberikan kebebasan kepada kita. Kita tidak diciptakan seperti robot, tapi diberikan kebebasan dengan akal budi kita untuk berpikir, memilih. Tapi karena pilihan itu pasti ada konsekuensinya. Nah ini. Di dalam Daniel 9 ayat 16 doa Daniel seperti ini. Ya Tuhan, sesuai dengan belas kasih-Mu, biarlah murka dan amarah-Mu berlalu dari Yerusalem kotamu, gunungmu yang kudus, sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena kesalahan moyang kami, maka Yerusalem dan umatmu telah menjadi cemoohan bagi bangsa-bangsa lain. Ini doa Daniel ketika Daniel ada di dalam pembuangan. Ya, Daniel sadar bahwa bangsa Israel dalam pembuangan itu karena dosanya, karena pelanggaran nenek moyangnya yang tidak setia. Sehingga apa? Allah Israel dicemooh, menjadi bahan cemoohan oleh bangsa-bangsa di sekitar Israel, bangsa Persia, ya, nah ini, bangsa Mesir. Pada bangsa-bangsa yang lain tadi bukannya menyembah Allah yang hidup, Allah yang benar, karena Allah yang benar satu-satunya yang ada disembah oleh Ibrahim, Ishak dan Yakub, Allah yang kita sembah, yang menyatakan diri dalam Yesus Kristus. Nah ini. Bahkan di sana dikatakan menjadi celah bagi semua orang di sekeliling bumi. Ya. Mana itu Allah Israel yang hidup itu? Tetapi sekali lagi, Allah kita, Allah Israel itu kalau mau mendidik umatnya bisa dengan menggunakan bangsa-bangsa yang ada di sekitar kita. Sama dengan Allah Israel ketika memberkati bangsa Israel dengan menggunakan bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa yang ada di sekitar Israel. Salah satunya bangsa Mesir. Ketika bangsa Israel mau kembali ke tanah terjanji bersama dengan Musa, maka Tuhan menggerakkan hati orang Mesir untuk memberikan apa yang diminta oleh orang-orang Israel. Seperti bulan yang lalu ya, ada emas, ada perak, ada kain gernisi, kain ungu tua. Yang nanti ternyata tujuannya itu apa? Untuk memuliakan Tuhan. Tuhan. Nah ini luar biasa. Membangun misbah semua. Nah ini. Jadi kalau kita punya harta yang diberikan Tuhan juga untuk memuliakan Tuhan. Jangan kita malah diperbudak oleh harta kita. Karena Yesus pernah mengatakan bahwa orang kaya itu susah masuk ke dalam kerajaan surga seperti unta masuk ke lubang jarum. Kenapa? Pikirannya ada di dalam matanya. Kadang-kadang orang kaya sudah kaya banget malah semakin pelit. Itu adalah orang yang pas-pasan tidak pelit ya. Ya, ya tidak semuanya ya. Orang kaya yang tidak pelit juga banyak, tetapi kadang-kadang itu yang terjadi. Oke. Sekali lagi, Daniel tadi menyebutkan kota Yerusalem, ya, kota Yerusalem, kota Zion. Sekali lagi, bukan karena jasa kita, tapi semata-mata karena kasih sayang dari Tuhan. Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Ya, tugas kita adalah melakukan. Kalau kita sudah tahu firman, maka tugas kita adalah melakukan. Kalau orang yang belum tahu firman, tidak berlaku begitu. Tapi kalau kita sudah tahu firman,
teman-teman, dan kita tidak melakukan ini suatu kesalahan, ya, salah kita. Dengan kita mengenal alasan-alasan yang mendasar tadi, mari kita lakukan. Oke? Yang keempat, apa? Yang keempat, karena pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, apa yang terjadi? Putus hubungan kita dengan Allah. Karena Allah adalah kudus, tidak bisa diambil oleh orang-orang berdosa. Ya. Maka apa yang terjadi ketika putus? Dia berjanji akan memutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menjadi tebusan. Ya. Dan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, maka kita dipulihkan. Ya. Hubungan yang semula putus sekarang dijembatani melalui salib, pengorbanan salib. Ya. Kita dipulihkan. Tidak lagi kita terpaku pada Taurat, tidak. Karena kalau mengikuti Taurat itu luar biasa tuntutannya. Doa saja melalui berbagai macam sarana. Ada dengan korban tebusan, penebus salah, ya, tebus dosa. Apa yang digunakan untuk korban? Ada lembu jantan, ada domba, ada kambing, ya, ada burung merpati atau terukur, dan itu yang boleh masuk ruang Maha Kudus, ya, itu hanya imam besar, tidak setiap orang. Dan imam besar pun kalau dia memang tidak layak, pasti akan mati. Nah, ketika Yesus Kristus disalib, keadaan itu dipulihkan. Ketika Yesus Kristus disalib, maka bait Allah terbelah menjadi dua. Selubung bait Allah terbelah menjadi dua, sehingga kita bebas sekarang, bisa mengampiri Allah kapanpun kita mau. Tidak banyak syarat, ya. Dengan apa? Dengan darah anak domba. Kepujiannya itu biasanya Monty kalau memuji lagu ini luar biasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Nah, ini gunakan kurban Kristus ini, ya. Kita gunakan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena Yesus Kristus adalah imam besar agung. Imam besar kita. Yesus Kristus adalah pengantara kita satu-satunya. Tidak ada yang lain. Sebagai orang Kristen begitu. Mari kita lihat bersama terlebih dahulu di dalam Ibrani 4. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Ya, kita lihat dulu. Ibrani 4 ayat 14. Bunyinya seperti ini. Firman Tuhan. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Kita punya imam agung, namanya Yesus Kristus. Berikutnya, ya. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan. Nah, ini kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama
dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Maka Yesus itu 100% Allah, 100% manusia. Kenapa? Karena merasakan bagaimana menjadi manusia seperti kita. Hanya bedanya dia tidak mengalami atau tidak melakukan dosa. Tapi mengalami sakit, ya. Mengalami kematian, ya. Mengalami lapar, ya. Mengalami sedih, ya. Mengalami takut, ya. Ingin merasakan seperti yang kita rasakan. Nah, ini imam besar yang luar biasa menyelami hati umatnya. Nah, ini beda dengan imam-imam besar pada zaman perjanjian lama, tidak seperti itu, ya, tidak seperti itu. Berikutnya ayat 16. Bagaimana bunyinya? Ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian. Nah ini 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian. Ini lagi, dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Jangan takut-takut kita menghampiri Allah di dalam doa, karena kita dilayakkan melalui kurban dosa Yesus Kristus. Kita menjadi orang-orang yang dipilih olehnya. Dalam perjanjian baru, Allah memanggil semua manusia untuk bertobat. Kalau dulu hanya dikhususkan bagi bangsa Israel, bagi bangsa Yahudi, maka sekarang harus diberitakan keselamatan, berita pengampunan dosa itu sampai ke ujung bumi, ya. Dimulai dari Yerusalem. Itu tugas kita itu. Kita diberikan amanat agung untuk memberitakan firman Tuhan, tentu dengan bijak. Kata Alkitab, cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Memberitakan firman Tuhan tidak harus di atas mimbar, tidak. Tapi yang terutama sekali adalah melalui kesaksian hidup kita. Dimanapun kita Tuhan tanam, yang di rumah sakit, ya dengan pasien, dengan teman-teman di rumah sakit, yang di perusahaan, di kantor juga begitu, yang di rumah tangga juga begitu, di lingkungan tempat tinggal itu. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan. Orang Kristen harus menjaga itu, ya. Itu loh tetanggaku, katanya Kristen tiap minggu gereja, tapi setiap malam berantem, piring terbang terjadi. Wah, boleh. Itu hanya menjadi batu sandungan. Orang Kristen sebentar sakit, lalu datang ke dukun, nah menjadi batu sandungan. Kan kasih itu vertikal dan horizontal. Kasih kepada Tuhan berarti tidak menduakan Tuhan. Kasih kepada sesama, kalau kita mengasihi Tuhan, kita juga pasti mengasihi sesama kita. Nah itu, agama itu bukan hanya ritual, spiritnya. Agama yang benar, di pagi sudah saya sampaikan, adalah agama yang mampu mengubah kehidupan seseorang menjadi lebih baik. Kalau dulu pemabuk, sekarang menjadi berhenti. Kenapa? Karena bentuk apa? Karena agama yang baik selain membawa kebaikan adalah menghasilkan suatu pertobatan. Berbalik dari jalan-jalan yang jahat yang lama ke tidak ke belakang tapi ke depan. Nah ini itu agama yang benar. Agama yang benar itu pasti
hanya menyembah satu Tuhan yang hidup. Nih. Dan itu ditemukan di mana? Di dalam kekristenan. Tidak ada kok. Saya kebetulan modelnya orang yang suka penasaran, mempelajari berbagai macam agama-agama manusia, baik dari ajaran kepercayaan, ya, agama-agama suku, terus agama-agama besar dunia, itu Buddha, sudah saya pelajari, tapi saya tidak pernah menemukan. Agama Islam saya juga mempelajari, di rumah lengkap, mau belajar kitab suci apa ada, mau Quran, mau Bhagavad Gita, ada semuanya. Tapi saya mencoba mempelajari, justru tidak pernah menemukan yang saya cari. Untuk Tuhan tangkap kembali. Saya agak liar waktu itu, ditangkap setelah sakit melalui hambanya Ibu Nelly Pili, lalu kembali aktivis. Karena penasaran. Bahkan aliran-aliran di dalam gereja, saya juga sudah mencoba mempelajari. Tapi sekali lagi, jangan ketipu. Awalnya baik, tapi ujung-ujungnya itu. Jangan tertipu kulit luarnya saja, tampilannya, tapi lihatlah isinya. Jalan yang lurus, yang lebar, ujungnya menuju laut. Oh, kan? Ada satu yang saya tertarik, masih ingat banget. Gereja yang, waduh, judulnya bagus banget. Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Loh, judulnya udah sombong banget loh. Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu judulnya manusia, apa tadi? Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Bagus. Mengabarnya berdua-dua, itu rapi pakaian rapi. Pokoknya bagus awal-awalnya. Tapi setelah saya semakin masuk, loh, kok Tuhan Yesus sudah 2 kali datang ke Amerika. Jadi lalu, wah ini tidak benar ini. Nah, itu memperkenalkan diri kepada nabi, namanya nabinya Moroni. Nah, makanya ajaran ini disebut juga dengan gereja Mormon, pusatnya di Amerika. Wow, pernah kami pelajari, ya, termasuk juga yang di luar, yang utama tadi itu kan di luar ya. Saksi, wah pernah kami belajar itu. Tapi sekali lagi, tidak, ya, satu kali berbeda. Tidak ada keselamatan di tempat lain, hanya ada di dalam Yesus. Amin. Ngomongkan itu, amin. Hanya itu saja, ya. Tapi tidak cukup hanya percaya, juga harus berbuah, menghasilkan buah-buah pertobatan, buah-buah roh. Nah, ini sehingga kita tidak, Yesus tidak mengatakan kepada, aku tidak mengenal engkau, wahai pelanggar hukum. Jangan sampai seperti itu. Seperti Matius 7 ayat 21, tidak setiap orang yang berseru kepada Tuhan masuk kerajaan surga, melainkan dia melaksanakan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, ya, dari segala dosa dan menerima pengampunan dosa oleh kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Ya, sekali lagi, Yesus Kristus menebus dosa kita. Tugas kita adalah memberitakan kepada segala bangsa. Mari kita lihat lebih dahulu di dalam Lukas 24 ayat 47. Kita mau pertama siap ke sana. Lukas 24 ayat yang ke-27. Apa kata firman Tuhan? Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Harus disampaikan. Siapa yang harus menyampaikan? Kita.
yang telah ditebus ini, ya, menyampaikan kami takut. Perkara orang mau menerima itu urusannya nanti. Tugas kita yang memberitakan. Tapi juga harus hati, cerdik, dan tulus ya. Coba kalau kita ada satu cerita yang kita. Jadi begini, ada seseorang dia potong rambut. Terus si potong rambut itu saking semangatnya mengabar, memberitakan firman. Ketika si potong rambut tadi mulai potong rambut ditanya, sudahkah Bapak diselamatkan? Saya bingung yang ditanya. Akhirnya si Adi lari. Kenapa? Karena itu megang pisau yang tajam dulu. Terus juga tuh sawan orang. Itu namanya tidak cerdik. Tidak cerdik. Kalau bertanya dengan kawan nggak apa-apa. Ada satu boleh Bapak Ibu ambil. Karena saya pernah mempelajari begini. Gimana cara kita masuk ke orang lain agar mereka itu secara tidak sadar mau mendengar, pahami ajaran mereka. Kalau kita masuk, jangan menghakimi, mengatakan seperti misalnya, itu salah, nggak seperti itu di kitab suci. Tapi ajaran, mari coba kita lihat di dalam kitab apa kata Alkitab. Itu orang bisa tergiring loh. Itu cara-cara yang disampaikan oleh Sakio Pak. Jadi menggiring orang tidak sadar. Tapi celakanya lagi kalau Sakio itu anaknya dibelokkan, nah itu yang nggak benar. Tapi cara yang di awal tadi bagus. Misalnya, bagaimana Pak? Nah, kita lihat bersama apa kata firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan terjemah mereka jadi menurut selera mereka, bukan yang resmi. Nah ini. Misalnya, Bapak yakin Bapak diselamatkan? Oh yakin. Dulu ya saya. Oh yakin. Kenapa? Bapak? Karena saya tidak percaya kepada Yesus. Ternyata tidak ya. Tidak cukup yakin saja ya. Tapi harus berbuat tadi ya. Nah itu. Ada bunga-bunganya. Oke. Dan lagi dalam namanya tadi sudah, lalu yang kedua, Allah membenarkan manusia berdosa oleh karena percaya kepada Yesus Kristus tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka. Yang penting, kalau kita mencari pembenaran, satu hari kita berapa kali melakukan kesalahan di hadapan Tuhan? Tidak terbatas, entah 2, 3, atau 4 kali. Kalau kita total dalam 1 minggu, berapa kali? Kalau 1 bulan, berapa kali? Kalau 1 tahun, berapa kali? Tapi itu dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 18-21. Allah membenarkan manusia yang berdosa. Kita adalah orang-orang berdosa oleh karena percaya kepada Yesus Kristus dan tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka. Luar biasa. Berarti apa? Keselamatan itu adalah anugerah, bukan hasil perjuangan manusia. Ini saya lama berumur. Kenapa? Ya karena pengaruh lingkungan. Kalau ibu, ya karena sudah lama menjadi orang Kristen, sudah tidak begitu. Tapi kalau saya dulu basicnya kan bukan dari Kristen ya benar ya. Jadi, begini, saya kan pemakam. Boleh kan? Boleh. Tetapi sok kita itu, sok merasa kasihan. Lalu apa? Berdoa, mendoakan arwah. Ini yang salah. Ternyata setelah saya mempelajari firman. Karena tadi bukan hasil perjuangan kita, ya, tapi semata-mata karena anugerah. Keselamatan itu diperoleh ketika kita masih hidup, bukan hasil usaha manusia. Nah itu. Jadi kalau kita berdoa, maka Tuhan selamatkanlah
Bapa kami yang ada di makam ini, arwahnya tempatkan di kok ngatur Tuhan, ya jangan. Tuhan lebih tahu. Tuhan lebih tahu. Itu lama saya bergumul. Ya. Oke. Orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dimateraikan. Lagi, dimateraikan itu apa? Dicap oleh Roh Kudus, dan hubungan ini menjadi dasar bagi semua orang Kristen untuk berdoa kepada Allah Bapa. Karena kita dimateraikan oleh Roh Kudus, maka kita berani, kita wajib berdoa kepada Allah tanpa takut-takut, memiliki keberanian. Roh Kudus, jangan takut berdoa, biarlah Roh Kudus yang memimpin. Kalau Roh Kudus yang memimpin, tidak perlu panjang-panjang, nggak perlu bertele-tele, tapi kita bisa kadang-kadang mengubah karakter orang lain. Nah, itu disahkan dalam Efesus 1 ayatnya yang ke-13. Oke, kita lewati. Yang berikutnya, Yesus telah menjadi imam agung, menjadi imam agung besar, menjadi pengantara antara manusia dengan Allah, ya. Ini jaminan yang sangat pasti dan mendatangkan keuntungan tak terhingga bagi kita. Ini jaminan. Coba katakan aja nggak jaminan, nggak ada. Pernah kamu bisa berikan jaminan? Tidak. Seluruh nabi-nabi dalam kitab suci nggak ada satupun yang memberikan jaminan, hanya Yesus. Bahkan di dalam agama-agama lain tidak ada, hanya di dalam Yesus akibat dalam kebenaran dan hidup. Itu jaminan itu. Jadi tidak ada alasan lain lagi untuk kita jatuh ke lain hati, belajar setia, ya betul ya. Iya, jangan berbalik ke lain hati. Nah, ini. Iya. Nah, di dalam perjanjian baru dituliskan supaya kita berdoa dengan sekali lagi, tidak jemu-jemu. Tidak jemu-jemu berarti apa? Berulang terus menerus. Bukan panjang-panjang yang lain. Nah ini, terus menerus berdoa itu setiap saat. Karena lagi nafas. Siapa yang ingin sehat, belajarlah apa? Olahraga, lalu apa? Tarik nafas dan paru-paru kita akan mengembang jadi besar. Rongga dada kita akan jadi sehat. Tapi kalau kita tidak pernah olahraga, tidak pernah melatih pernapasan dalam nah, padahal doa tadi ada nafas kehidupan orang beriman. Ya, maka tadi lakukan dengan terus menerus secara berulang-ulang setiap saat, setiap waktu, agar kita menjadi semakin sehat secara rohani. Ya. Ketika kita berdoa, Tuhan juga akan menyampaikan kepada kita setiap kehendaknya, setiap rencana Tuhan dinyatakan. Ingat kisah Elia. Kenapa dia berani mengatakan bahwa tidak akan berhujan selama 3 tahun dan 6 bulan? Itu digumuli dalam doa. Ya. Kalau toh Tuhan sudah menyampaikan visi, menyampaikan penglihatan kepada kita, itu juga harus terus digumuli di dalam doa. Ya. Sehingga apa? Benar-benar menjadi terwujud. Karena visi tanpa digumuli dalam doa tidak akan menjadi kenyataan. Nah, yang terakhir, kesimpulan. Ada 4 kesimpulan tadi dari cerita yang panjang tadi. Ada 4 dasar, ya, bagi kita. Kenapa kita perlu keberanian berani berdoa kepada Allah? 1, atas dasar janji Allah. Janji Allah. Yang kedua, atas dasar kesetiaan Allah. Yang ketiga, atas dasar belas kasih
Allah. Misalnya kita tulis ya, belas kasih. Ulangi, yang pertama atas dasar janji Allah, yang kedua atas dasar kesetiaan Allah, yang ketiga atas dasar belas kasih Allah, dan yang keempat atas dasar pengorbanan Kristus di kayu salib. Pegang baik-baik, ingat baik-baik, sehingga kita apa? Semakin yakin, semakin memiliki kerinduan untuk kita terus berdoa, ya, berani menghampiri tahta Allah dengan doa, dan jadilah kita menjadi pendoa yang handal, bukan bagi diri kita, tapi bagi orang lain, bagi keluarga kita, bagi pasangan hidup kita, bagi anak-anak kita, bagi hambanya, bagi pelayanan, bagi bangsa dan negara, bagi kota kita. Setiap orang Kristen dipanggil untuk menjadi pendoa yang handal. Ya, bahkan Alkitab mengajar kita untuk kita juga mengupayakan kesejahteraan bagi kita, bagi kota yang kita tempati. Berdoa untuk kesejahteraan bagi kota yang kita tempati. Karena kesejahteraan itu nanti akan berbalik kemana? Kalau kota kita sejahtera, kalau kota kita PAD-nya meningkat, akan kemana larinya? Masyarakat dan kita juga menikmati. Nah, ini. Pertanyaannya adalah, siapkah Bapak Ibu mulai sore hari ini menjadi pendoa bagi orang lain? Siap? Amin? Amin. Belum yakin deh. Amin? Amin. Oh, yang belakang ya, yang samping sebelah ini kok belum ya? Amin? Amin. Ya. Jangan dipaksa ya. Hanya jadi pendoa dimanapun. Berdoa tidak harus pakai pengeras suara. Tidak. Tapi masuklah ke dalam gilingmu, kata Yesus. Jangan mencari penghargaan dari orang lain, seperti orang-orang Farisi berdoa di perempatan-perempatan jalan, di tempat-tempat ibadah, tapi cukup di dalam diri kita atau dimanapun kita berada, kita berdoa. Enggak harus dengan kata-kata, dalam hati juga boleh, dengan kata-kata juga tidak dilarang. Nah, itu. Oke, terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudariku. Terima kasih janjinya sudah bersedia untuk mulai sore hari ini menjadi pendoa bagi bangsa dan negara, bagi masyarakat, bagi kota kita, bagi lingkungan kita. Jadi tidak boleh diingkari. Seperti tadi kita sudah belajar, Allah kita, Allah yang menepati janji. Saya yakin Bapak Ibu juga adalah pribadi-pribadi yang menepati janji. Kita undang tim musik untuk ke depan. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu telah selesai menyampaikan isi hatimu. Mari Tuhan, materaikan firman-Mu di dalam hati setiap jemaat Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Kami yakin percaya firman-Mu akan jatuh dalam tanah yang subur. Firman-Mu akan terus berkembang, akan terus bertumbuh, bahkan berbuah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kita akan pujian. Kau telah memilihku, iman yang akan suara sikap. Kau telah memilihku. Canda bagi demi gimana Tuhan?
abad kita, mari kita mendengarkan dan melihat firman pegang kepada multimedia, dipersilakan. Tuhan, demikian pengumuman. Seundang jemaat umum bangkit berdiri, mari sama-sama kita mau angkat amplop kita. Kita mau berdoa. Bapa yang di surga, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau Allah kami perempuan mujizat, Allah penyembuh yang ajaib. Karena kasih karuniamu, kami akan di tahun 2021 dan bersyukur untuk kehidupan berlimpahan, untuk hidup berkemenangan, untuk kuasa dan kasih-Mu yang membuat segala perkara dalam hidup kami menjadi mungkin. Kami tidak ada yang mustahil bagimu. Kami membawa persembahan ini ke rumah-Mu. Kami memuliakan Engkau dengan harta dan berkat Engkau beri. Kami percaya saat kami bersama semua ini, kami akan mengalami mukjizat. Kami akan mengalami kesembuhan dalam segala aspek hidup kami. Kami akan mengalami hidup berkelimpahan. Kami akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kami akan semakin naik dan bukan turun. Kami akan menjadi kaya, makin lama makin kaya, dan menjadi sangat kaya dalam segala hal. Kami akan mengalami kebaikan-kebaikan-Mu, kemurahan-kemurahan-Mu yang semakin besar setiap hari. Bapa di surga, kami melakukan semuanya ini dengan iman, kebesaran hati, dan ikhlas.